Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila aqal. Faslul kitabut taharati. Baik, sekarang kita akan melanjut pembahasan tentang bab bersuci. Yang kemarin kita sudah membahas sedikit tentang bolehnya air yang dipakai untuk kita bersuci. Sekarang kita lanjut daripada pembagian air tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu, dan kemudian air itu ala arba'atin, yang terbagi atas 4 aqsamin macam. Jadi air terbagi menjadi 4 macam. Mana yang 4 itu? Yang pertama tahirun mutahhirun, suci menyucikan. Tahirun suci, mutahhirun menyucikan. Ghairu tanpa makruhin, makruh. Mana itu? Wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Yakni air yang turun dari langit. Itu air mutlak. Mana dia? Seperti sekarang air hujan, itu sudah mutlak. Jadi air yang suci menyucikan tanpa makruh. Jadi makruh itu sesuatu yang dikerjakan tidak mendapat pahala, bila ditinggalkan mendapat pahala. Itu pengertian makruh. Nah, yang termasuk air mutlak itu ya air hujan, langsung kita pakai untuk berwudu bisa. Air sumur, apalagi air laut, air sungai, air salju, apa lagi? Air mata air, air embun. Oke, sudah dijelaskan kemarin yang 7 di atas itu. Baik, yang berikutnya air yang kedua yakni watahirun mutahhirun, dan suci menyucikan. Makruhun, makruh. Ini air suci menyucikan tapi makruh. Mana itu? Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air panas. Jadi kalau anak-anakku sekalian mau berwudu, pakai air panas, makruh hukumnya. Gimana caranya? Tunggu dingin. Misalkan kemarin 4 bulan kita enggak hujan. Nah, di sana airnya panas, maka boleh kita sholat itu ketika air sudah reda. Silakan duduk. Air itu sudah lumayan dingin, boleh. Misalkan jam 1 masih panas airnya, kira-kira jam 2 nanti akan dingin, maka boleh kita mengundurkan sholat supaya airnya tidak dihukumi makruh. Sama juga seperti air yang sangat dingin. Biasanya malam pengantenan itu habis main bola jam 3, Jerman lawan Argentina. Dikdak main bolanya, terus dingin, mau turun minum. Bahasa bolanya turun minum artinya mandi, membersihkan mesin. Dingin, maka boleh kita nanti mandinya sudah tidak terlalu dingin atau sudah mendekati azan subuh, boleh mandinya di sana. Kalau airnya dingin, tapi jangan lupa cuci bolanya.
Paham maksudnya ya? Jangan tak dicuci, penyakit nanti itu. Nah ini saya bahas kenapa? Karena kalian juga wajib kalian temukan bagi orang yang nggak jomblo. Tapi kalau jomblo fisabilillah wal maut, jomblo dan jalan Allah sampai mati, wah itu ya Allah alam bisawab, tidak merasakan nikmat surganya dunia. Jadi doanya itu terputuskan. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan dunia. Ndek merarik bodoh telu jelu begawe nyokola kabur pengantin. Itu yang viral sekarang. Yang diiringi sama kecimol di syah musik itu. Kabur pengantin. Kepengen kabur belu. Terus sama baca. Itulah hebatnya ilmu janda semakin di depan. Jadi seperti itu. Nah, maka boleh mengundurkan waktunya supaya tidak kedinginan. Tapi jangan lupa dicuci yang namanya bola itu. Faham kita lanjutkan. Mohon maaf agak vulgar bahasanya karena memang begitu fikih. Tidak bisa disembunyi-sembunyikan, transparan yang ada filternya. Baik. Wa tahirun, dan ayat yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak menyucikan. Mana air itu? Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal. Kasih tahu temannya yang baru datang, silakan duduk. Jangan jahil-jahilin temannya. Air suci tapi tidak dapat mensucikan. Mana itu? Yaitu air mustakmal. Mana contohnya air mustakmal? Ketika kalian mau mandi, terus umpamanya ini gayung. Gayung itu kalian celupin tanganmu dan berniat di sana, mustakmal air itu. Misalkan sudah mandi, sudah junub begitu. Terus ada air gayung. Air gayung itu kan sedikit kurang dari 2 kullah. Lalu kalian celupin tanganmu dan berniat di sana. Mustakmal airnya, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi bagaimana kalau nanti berjunub? Terus mandinya itu air wadahnya kecil, ember lah bahasa kita. Tapi airnya mengalir. Maka boleh dipakai itu walaupun jatuh airnya, yakin saja. Kenapa? Karena itu tidak akan jatuh, airnya terus mengalir. Makanya paling gampang, paling maulah kalau mandi janabah itu ya di sungai, langsung salto. Mana yang kena duluan, kepala, kaki, tubuh manapun yang kena duluan, langsung niat di sana, sah itu mandi junubnya. Terutama di air terjun Bendungan Penggel, boleh itu. Dari burinya nyambung nih bumbunya. Pola, alhamdulillah. Jangan boleh boleh itu pintar tapi jangan goblok itu saja. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu wahwal ma'ul mustakmal, yakni air yang mustakmal tidak bisa dipakai untuk bersuci. Misalkan teh botol susu atau teh fruity, bisa nggak dipakai untuk bersuci, untuk berwudu? Suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi nanti kalian kira teh botol susu bisa dipakai untuk bersuci, itu bahaya itu. Bro, untuk saya sudah berkelas sekarang. Kenapa? Teh botol suci, susu yang dipakai untuk bersuci, itu tidak boleh. Walaupun suci tidak boleh, karena itu air yang suci tapi tidak menyucikan. Itu air mustakmal. Nah, jadi kalau nanti kalian masuk ke dalam kamar mandi, mau mandi janabah, usahakan basuhan pertama itu ya kena air dulu, setelah kena kepalanya langsung niat. Nah, nanti mau cebdok yang kedua langsung basahi tangannya. Setelah itu cebdok yang ketiga upah itu mandi ganggu terus. Nah, itu cara mandi janabahnya. Begitu pula berlaku cara mandi bagi seorang wanita yang haid. Hati-hati.
Kalau wanita yang mandi, nggih. Paham semuanya? Dan berikutnya wal mutaghayyiru dan air itu berubah bima khalatahu minat tahirati, karena tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti air mineral tapi dicampur sama botol susu suci tapi tidak mensucikan, walaupun yang mencampurinya itu suci, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Bagaimana kalau air mineral? Boleh itu. Misalkan wudunya itu ngantrinya 100 meter karena sedikit tempat orang berwudu. Terus kalian itu mau berwudu pakai botol aqua, boleh itu. Bukan boleh lagi, boleh itu. Okay. Kalau 100 meter nunggu temannya untuk berwudu, kamu pakai itu air mineral untuk wudu, silakan, boleh. Ketimbang nanti sholat jamaahnya ketinggalan, boleh itu. Yang tak boleh itu dituangin. Kalian mau wudu, hadap sini nak, hadap sini, tak usah terlalu jauh lah, hadap sini. Kalian mau wudu, terus dituangin sama temanmu, tak boleh, makruh hukumnya. Permintaan, tuangin sendiri. Kecuali tanganmu dempang, baru dituangin sama orang. Tahu dempang? Panggang. Dia terpotong. Baik. Nah, keberikutnya wa ma'un najisun, yang terakhir. Air najis. Mana itu air najis? Wa huwa alladhi, yaitu yang halat fihi, ya, keadaannya itu di dalamnya najasatun, yakni dicampuri dengan najis. Periksa itu tempat wudumu, nanti enggak tahu kain belencak masuk di sana. Maka sunnah hukumnya sesuatu yang dipakai untuk berwudu itu ditutup dengan wadah. Ditutup dengan apa? Apapun yang bisa menutupi, daun kayak boleh. Itu diperhatikan. Karena kenapa? Nanti kita tidak tahu air yang kita pakai bersuci, bong yang kita pakai untuk bersuci itu bahwa sudah kemasukan kain manut belok. Makanya perlu ditutupi itu supaya tidak terkena najis. Misal sekarang musim hujan, kita lagi bermotor, di depan kita itu PCX, bannya itu nyau, airnya ke atas, turun kena baju kita, apakah najis bajunya? Nah, itu masih dimakfukan, masih dimaafkan. Kalau sekedar percikan, lalu sampai kecaplek dan zombie, ya tahu, menjadikan dimaafkan. Dan itu apa? Disucikan. Disucikan. Apalagi kerbau-kerbau yang ada di penggel, sekalipun mereka benar, tapi mereka tidak punya otak. Mereka benar jalan tapi tidak punya otak. Kenapa? Itu sudah tahu jalan kita, dia lewat jalan kita. Lebih parahnya yang punya. Mohon maaf, saya tidak bilang tidak punya otak yang punya itu. Kalau terkena sama kotoran kerbau, walaupun sedikit, baunya itu, masya Allah, menyengat. Maka itu sudah najis. Nah, kenapa? Karena sudah kelihatan baunya. Yang saya maksudkan itu adalah air, percikan air yang tidak bisa kita halau. Motor di depan kita itu terlalu besar percikannya ke kita, tapi tidak jelas ini apa bentuk percikannya, maka itu dimaafkan, dimakfukan. Paham ya? Baik. Wa huwa dunal kullataini, dan itu dia walaupun dia itu sudah 2 kula, mencukupi 2 kula. 2 kula itu nanti dijelaskan berapa air. Au kana atau kullataini fataghayyar. Walaupun 2 kula tapi berubah bentuknya. Misalkan sumur kalian sudah mencapai 2 kula bahkan lebih, tapi ketika dimasukkan bangkai anjing apa airnya berubah oleh anjing itu tadi. Ya. Itu bahasa anjing itu sebenarnya dari dulu kita kuasai, bahasa Sasaknya basuh. Cuma diplesetin jadi anjing, lebih keren lagi anjir. Itu sama hukumnya, karena kenapa? Ilatnya itu sama-sama menyumpah. Jadi anjir itu konotasinya anjing. Bahasa kasarnya kalau kita orang Sasak kena basuh, orang basuh, itu kan salah. Jadi kalau dikatakan anjir kalian senang, berarti 11, 12 itu sebenarnya maknanya itu kalau bahasa Sasak itu artinya basuh.
Maka jangan ketik-ketik itu. Anjir, anjir, anjay. Itu sama juga itu maksudnya itu. Gak boleh gitu. Ya sedikit-sedikit anjay, nggak boleh. Apalagi yang mondok-mondok nanti pulang-pulang kamu pakai ceramah gitu, nggak boleh. Wahai anjay-anjay, nggak boleh. Kenapa? Itu bukan bahasa bestinya, itu bahasa yang tidak baik lah. Ya, jangan dipakai itu para anak-anakku yang tak pegang HP saat mondok, nanti pulang-pulang bahaya. Kayak macan lepas, nggak tahu kondisi, semua diterkam, habis kalian itu. Borong tersilak lalu roh. Gembik, oh bahaya karena pondok siap sedikit-sedikit anjay. Tak boleh lah. Baik, yang berikutnya wal kullatani, dan yang termasuk daripada air yang 2 kullah itu adalah 500 ritlah ukuran Baghdad. Baghdadi itu Baghdad, 500 liter ukuran Baghdad. Takriban fil ashah, yang itu mengikuti pendapat yang lebih sahih. Artinya kalau kita di sini 360 mili lah. Ya, airnya itu kalau kita berdiri ya, kalau kita ke samping 1 meter ke sini. Oke, itu sudah 2 kullah. Faham ya? Sekalipun cukup 2 kullah air itu tapi dirubah ya, berubah bentuknya karena najis dan lain hal sebagainya, maka itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Faham ya? Ya, pentingnya perkara bersuci ini. Maka kalau kalian sholat tidak sah sholatnya kalau belum bersuci. Mana lebih penting, wudhu dengan sholat? Wudhu. Oleh karena itu biasakan diri untuk berwudhu. Wallahu a'lamu bishawab. Coba diperhatikan di YouTube-nya. Kenapa? Hah? Penuh penyimpanan. Tidak apa-apa, sudah nyimpan sendiri. Ya, maklum lah HP 3